Respon mengejutkan David da Silva terkait masalah dengan manajemen Persib Bandung. Striker David da Silva merespon permasalahannya dengan manajemen Persib Bandung terkait masalah gaji yang menerpa dirinya. Apa yang dikatakannya? Nama David da Silva mendadak ramai diperbincangkan oleh para pecinta sepak bola Indonesia, khususnya supporter Persib Bandung, Bobotoh. Pasalnya, David da Silva tiba-tiba menghilang dalam skuad Maung Bandung saat laga melawan Bayangkara FC, pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, lalu. Awalnya kabar yang beredar David da Silva absen karena sakit, namun kabar terbaru karena masalah gaji. Bahkan dirinya sudah mangkir dari sesi latihan skuad Maung Bandung dalam beberapa hari terakhir. David da Silva yang disebut mangkir latihan hingga bertanding karena adanya administrasi yang tak selesai antara manajemen dan agennya. Agen David da Silva meminta penuntasan sisa down payment, DP, dibayarkan lebih cepat atas kontrak baru sang pemain bersama Persib Bandung. Menurut penuturan Umu, David da Silva menuntut pelunasan sisa uang muka, dan pada Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2024, hal tersebut sudah diselesaikan. Kemarin ada masalahnya DP, bukan gaji semua sudah selesai, DP yang jadi permasalahan mereka, ini sudah dibereskan, kata Umuh Muhtar. Namun, David da Silva tak kunjung hadir di sesi latihan Persib Bandung dan dinyatakan absen melawan Bayangkara FC, padahal keinginannya sudah dipenuhi oleh manajemen. Terkait hal tersebut, Umuh Muhtar sangat menyayangkan sikap bomber Persib Bandung itu. Tapi, ia juga berharap David da Silva bisa segera gabung lagi dengan skuad Pangeran Biru. Umuh juga mewanti-anti striker asal Brasil itu untuk bermain dengan sepenuh hati, karena kalau tidak, itu akan menjadi masalah. Kalau sudah tidak punya hati, tidak ada keinginan bersama Persib, ya, apa boleh buat, nanti kalau main, tapi tidak pakai hati, ya bahaya, ungkap Umuh. Saya tidak perlu memperingatkan atau ultimatum gimana, tapi, ya, cepat bergabung, kita maafkan dan tidak masalah, sambungnya. Menjawab persoalan tersebut, David da Silva memberikan responnya melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Untuk semua orang yang mengirimi saya pesan mengatakan omong kosong kepada saya dan keluarga saya, aku harap kamu punya keinginan yang sama untuk meminta maaf kepadaku nanti, tulis David da Silva di akun Instagram pribadinya. Pentolan Bobotoh pertanyaankan sikap profesionalisme dari David da Silva di Persib Bandung. Salah satu pentolan Bobotoh, Yana Umar memberi tanggapan soal polemik yang terjadi antara David da Silva dengan manajemen Persib Bandung. Yana meninjau profesionalisme dari sang bomber. Pada laga pekan ke-30 BRI Liga 1 antara Persib Bandung vs Bayangkara FC di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung pada Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, malam WIB, David da Silva dinyatakan absen karena mengalami sakit. Alih-alih sakit, beredar kabar absennya David da Silva saat Persib Bandung menjamu Bayangkara FC bukan karena sedang tidak fit, melainkan karena masalah uang. Kabar tersebut disampaikan oleh manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar. Dia mengungkapkan terdapat masalah antara David da Silva dengan manajemen Persib Bandung soal uang muka, DP, yang belum lunas. Namun, Umuh mengatakan hal tersebut sudah dibereskan pada Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, lalu. Akan tetapi David da Silva tidak ikut latihan bersama skuad Maung Bandung.
Kejadian itu pun mendapat respon dari salah satu pentolan bobotoh, yakni Yana Umar. Yana Umar mengambil sikap profesionalisme dari David da Silva, karena menurutnya masalah DP tersebut sudah selesai 2 hari sebelum pertandingan. Seharusnya bomber Persib Bandung itu ikut latihan dan bertanding melawan Bayangkara FC. Tidak profesional lah. Kalau begitu mah, sekarang kan, ada sisa DP kontrak panjang kan, terus si DP itu sudah dibayar hari Selasa kemarin. Berarti sebelum pertandingan kan, ujar Yana Umar. Nah, seharusnya DDS, sapaan David da Silva, profesional, harus latihan, harus jelas, kalau gak main gara-gara itu, harusnya didenda. Soalnya, fasilitas yang diinginkan untuk DP dibayar dulu, sudah terisi, malah sebelum pertandingan, kan, lanjutnya. Yana Umar berharap, polemik antara David da Silva dan manajemen Maung Bandung segera terselesaikan. Sebab, Persib Bandung dan David da Silva sedang dalam tren positifnya. Menurutnya juga, untuk menyelesaikan masalah tersebut, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak harus ikut turun tangan untuk mengingatkan David da Silva. Di sisi lain, harus diobrolin lagi, dari pihak PT, PBB, harus ngobrol juga, ujar Yana. Bojan juga, sebenarnya harus berperan juga, tidak bisa diam, sebagai pelatih, mengingatkan David, apa yang kamu inginkan sudah terpenuhi, ya harus main, tutup Yana Umar. Manajemen Persib dan David da Silva gelar pertemuan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengungkapkan jadwal David da Silva kembali ke tim. Sebagai informasi, David da Silva kini sedang terbelenggu masalah dengan pihak Persib. Adanya kabar terkait keterlambatan pembayaran uang DP menjadi alasannya. Hal tersebut sempat membuat David da Silva mangkir dari latihan Persib pada tanggal 26 Maret lalu. Pemain berposisi sebagai striker itu bahkan juga hilang dari skuad Persib saat melawan Bayangkara FC pada tanggal 28 Maret tahun 2024. Tanpa David da Silva, Persib harus puas dengan hasil seri 0-0 melawan Bayangkara FC. Pemain asal Brasil itu rupanya masih mangkir dari latihan Persib yang berlangsung pada Sabtu, tanggal 30 Maret tahun 2024. Kabar ini diungkapkan langsung oleh pelatih Persib, Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan Hodak mengabarkan bahwa pihak Persib akan segera menggelar pertemuan dengan David da Silva untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pelatih asal Kroasia itu percaya David da Silva sudah kembali ke tim pada pekan depan. Memang dia, David, tidak ada di sini. Tapi saya dengan informasi terbarunya bahwa mereka akan bertemu satu sama lain dan semua hampir selesai. Saya yakin dia sudah bisa kembali di pekan berikutnya, kata Bojan Hodak. Terlepas dari semuanya, Bojan Hodak tak terlalu khawatir dengan masalah David da Silva. Menurutnya, semua tim memiliki masalah-masalahnya tersendiri. Saya juga tidak khawatir jika David da Silva meninggalkan Maung Bandung. Ada masalah yang dialami klub di setiap musimnya. Pasti sang pemain kalau udah masalah, bawaannya pengen out. Jadi ini yang terjadi pada kami. Dan yang terpenting adalah kondisinya bisa menjadi lebih baik, dan tidak berkeinginan untuk pergi dari skuad Maung Bandung dalam tren positif ini. Dan kami mulai menatap babak Championship Series, tuturnya. Sementara itu, Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 ternyata akan berhenti sementara. Hal tersebut tak terlepas dari adanya agenda Timnas U23 Indonesia tampil di Piala Asia U23 2024. Penghentian kompetisi ini bisa dimanfaatkan Persib untuk menyelesaikan masalahnya dengan David da Silva. Bomber Liga 1 diganggu klub Malaysia, opsi pengganti David da Silva. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak lontarkan pujian untuk striker Timnas Indonesia asal Persis Solo, Ramadan Sananta dan berharap sesuatu darinya. Pernyataan Bojan Hodak soal Ramadan Sananta ini dilontarkan menanggapi keluh Erick Thohir soal Timnas Indonesia kekurangan goal getter. Bagi Bojan Hodak,
Timnas Indonesia bukan tidak memiliki seorang striker yang bagus, hanya saja sedang sulit untuk berkembang. Bojan Hodak berpendapat bahwa membenahi seorang striker yang tidak perform tidak serta-merta tugas seorang pelatih. Mengingat hal yang sama tidak hanya dialami oleh Indonesia saja, tetapi sebagian besar negara di wilayah Asia. Selain kompetisi yang kompetitif dan baik, faktor pembinaan di usia muda juga sangat berpengaruh terhadap kualitas seorang pemain, termasuk striker. Ketika bermain di liga kompetitif, maka pemain akan lebih berkembang, ucap Bojan Hodak. Ketika bermain melawan tim yang lebih bagus atau pemain yang lebih bagus, itu adalah cara untuk terus berkembang. Jadi ini adalah masalah untuk sebagian besar negara di Asia, bukan hanya di Asia Tenggara, tambahnya. Sebagai contoh, jika misalnya ada saudara kembar dan sebut saja mereka kembar identik. Satu berlatih di Eropa dengan memainkan laga kompetitif di setiap pekan. Satu lainnya berlatih di Asia, tanpa liga yang kompetitif dan pengembangan usia yang bagus. Meski mungkin memiliki pelatih yang lebih bagus, tapi kita tahu siapa yang akan menjadi pemain lebih bagus. Jadi itu kenapa striker sulit berkembang, karena baru mulai bertanding, di level kompetitif, sangat terlambat, imbuhnya. Mantan pelatih Kuala Lumpur City FC itu menilai Indonesia saat ini tidak sedang darurat striker bagus karena memiliki seorang Ramadan Sananta. Baginya Sananta adalah striker top dengan usia yang relatif masih muda. Hodak pun berharap sang pemain tetap terus berkembang. Tetapi tidak bisa juga disebutkan bahwa Indonesia tidak punya striker lokas bagus, ujar Bojan Hodak. Ada Sananta yang menurut saya bagus, top, dia masih muda dan masih bisa terus berkembang, imbuhnya. Erick Thohir sebelumnya menyentil Sintayong agar segera menemukan striker gacor untuk timnas Indonesia pasca Piala Asia 2023. Menurut ketum PSSI ini, timnas Indonesia masih kekurangan goal getter dan hal itu sangat terlihat di laga melawan Vietnam. Berkaca dari kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin, kita kekurangan goal getter, ucap Erick Thohir seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Lihat bagaimana Vietnam kemarin, jarang menyerang, tapi selalu efektif menyerang. Harus seperti itu, tugas STY untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, imbuhnya. Lanjutan Liga 1 ditunda, ini sikap pelatih Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mencoba mengambil hikmah dari ditundanya lanjutan Liga 1, 2023, 2024. Hikmahnya, Persib Bandung bisa memberikan waktu lebih panjang kepada pemain untuk memulihkan kondisi. PT Liga Indonesia Baru, LIB, secara resmi menunda lanjutan mulai pekan ke-31 hingga pekan ke-34. Pekan ke-31 sebenarnya Persib Bandung dijadwalkan akan bertanding dengan Persita Tangerang di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Selasa tanggal 2 April tahun 2024. Kami sebenarnya sedang berada dalam performa yang bagus dan mendapatkan hasil bagus. Tapi, di sisi lain, kami memiliki waktu untuk pemulihan pemain, kata Bojan, Minggu tanggal 31 Maret tahun 2024. Menurut Bojan, waktu panjang untuk para pemainnya penting mengingat beberapa pemain mengalami cedera, seperti Beckham Putra dan Rian Kurnia, Ciro Alves, Mark Klok. Ada 2-3 pemain bisa mendapatkan hari libur ekstra untuk memulihkan diri dan bersiap untuk pertandingan berikutnya, ungkapnya. Penundaan BRI Liga 1 diakui Bojan Hodak membuat kekuatan Persib Bandung akan semakin lengkap. Alasannya, Mark Klok besar kemungkinan sudah kembali bergabung untuk persiapan lawan Persita Tangerang nanti. Begitu juga dengan David da Silva, striker asal Brasil itu kemungkinan sudah bergabung kembali. Jadi ini bisa jadi dua hal positif. Namun, sekali lagi saya katakan, di beberapa laga terakhir kami sedang bermain bagus, jadi tidak ada bedanya, tutur Bojan Hodak. Tak hanya itu, dengan penundaan Liga 1 musim ini, tentunya menjadi masa recovery untuk pemain.
terutama yang mengalami cedera akan memiliki waktu untuk bisa kembali bermain. Ciro Alves sebenarnya terlihat siap jika kami tetap bermain melawan Persita sesuai jadwal awal. Mungkin hanya Rian Kurnia yang belum siap, tapi sekarang dia jadi punya waktu lebih dan nanti mungkin sudah bisa kembali, ujar Bojan. Mark Klok juga sudah dalam kondisi oke sebelum melawan Persebaya jika merujuk pada rencana awal, jadi kami memiliki lebih banyak waktu, tambah pelatih Persib Bandung itu sambil mengakhiri. Seperti diketahui BRI Liga 1 2023/2024 ditunda sementara oleh PSSI dan PT Liga Indonesia Baru demi kepentingan Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di Piala Asia U23 2024. Pelatih tim Garuda Muda, Sintayong, menegaskan upaya maksimal harus diperlihatkan Timnas Indonesia U23 dalam turnamen yang digelar di Qatar mulai tanggal 15 April tahun 2024 itu. PSSI baru saja merilis nama 28 pemain muda yang dipanggil Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 di Dubai, Uni Emirat Arab selama 10 hari. Rizky Ridho DKK bertolak ke Dubai hari ini, tanggal 1 April tahun 2024. Striker Persib terjerumus masalah, Persib kirim pengintai baru. Update top skor Liga 1 2023/2024 pada hari ini, Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, menghantarkan hasil tersendiri bagi striker Persib Bandung David da Silva. Yap, bomber Persib berpaspor Brasil ini mendapatkan saingan baru sebagai pemuncak top skor. Ialah striker Persik Kediri yang merupakan jebolan timnas U19 Portugal, Flavio Silva. Nama Flavio Silva melejit dalam daftar bursa top skor Liga 1, setelah memborong 5 gol sekaligus ke gawang Persikabo 1973. Catatan dari striker berusia 27 tahun itu, akhirnya mewarnai kemenangan 5-2 Persik Kediri atas Persikabo. Dengan catatan itu, Flavio Silva naik 4 anak tangga ke posisi runner-up top skor sementara. Flavio Silva dengan catatan 19 golnya berhasil memepet perolehan gol dari David da Silva. Untungnya David da Silva yang juga absen pada laga terakhir Persib masih unggul 2 selisih gol. Dengan koleksi 21 gol hingga pekan ke-30, David da Silva masih berstatus sebagai pemuncak top skor. Kans dari David da Silva menambah pundi-pundi golnya cukup terbuka pada pertandingan ke depan. Terlebih Persib masih menyisakan 4 pertandingan di sisa musim reguler Liga 1. Kans tersebut akan hadir pada pertandingan melawan Persita Tangerang, 2/4, Persebaya Surabaya, 16/4, Borneo FC Samarinda, 20/4, dan PSS Sleman, tanggal 28 April tahun 2024. Menyikapi pertandingan ke depan, lawan yang bakal dihadapi Persib memiliki rekor kebobolan yang tak sedikit. Ambil contoh untuk Persita Tangerang, yang menjadi tim kedua mendulang gol kemasukan terbanyak pada Liga 1 musim ini. Tim kecintaan masyarakat kota Tangerang ini telah kemasukan sebanyak 56 gol. Catatan itu hanya lebih banyak dari Persikabo 1973 yang total kemasukan 63 gol. Selanjutnya berurutan dengan PSS Sleman dengan total kebobolan 45 gol, dan Persebaya dengan 37 gol. Mungkin lawan yang paling berat akan dihadapi David da Silva ialah kedisiplinan Borneo FC, di mana tim pemuncak klasemen Liga 1 ini cuma kebobolan 20 gol saja. Terhitung paling baik dibandingkan 17 tim peserta Liga 1 musim ini. Kendati demikian, bukan menjadi halangan David da Silva untuk mencetak gol dan membalas absennya pada laga terakhir Persib karena sakit.